Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septianingrum dari kelas WD 10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan eh, mengenai web poliklinik yang sudah saya buat sebelumnya. Eh, yang pertama ini ada use case diagram untuk web poliklinik itu sendiri. Yang pertama, untuk use case diagramnya di sini ada 3 role, yaitu ada admin, dokter, dan juga pasien. Untuk admin itu admin bisa login sebagai admin, kemudian setelah admin login, admin dapat mengelola data dokter, mengelola pasien, mengelola poli, dan juga mengelola obat, seperti menambah, hapus, dan juga edit data. Kemudian ada dokter, itu dokter bisa login sebagai dokter. Kemudian setelah dokter berhasil login, di dalam menu dashboard dokter itu, dokter bisa memperbarui data dokter itu sendiri atau profil dokter. Kemudian dokter bisa input jadwal sendiri, kemudian dokter memeriksa pasien. Setelah dokter memeriksa pasien, dokter bisa menghitung biaya periksa. Setelah itu bisa memberikan catatan obat dan menampilkan riwayat pasien sudah diperiksa tadi. Kemudian ada pasien. Untuk pasien baru itu, pasien melakukan pendaftaran agar bisa mendapatkan nomor rekam medis. Kemudian untuk pasien lama itu bisa langsung login sebagai pasien. Kemudian setelah berhasil login sebagai pasien, pasien ini dapat mendaftar ke poli. Kemudian untuk demo aplikasinya ini, untuk login admin, login dokter, login pasien, kemudian ada kelola pada login pada admin itu seperti kelola dokter, kelola pasien, kelola obat, dan juga kelola poli. Yang pertama ada login admin. Di dashboard admin ini menampilkan jumlah dokter, jumlah pasien, dan jumlah poli sesuai yang ada di daftar atau database. Itu sesuai dengan di sini. Yang pertama ada dokter, itu admin bisa menambahkan data dokter. Data berhasil ditambah, kemudian kita coba edit di bagian nama. Untuk nama dokter ini berhasil diedit, kemudian kita coba hapus. Yang bagian ini paling bawah kita hapus dan data berhasil dihapus. Kemudian ada pasien, admin bisa menambah pasien, kemudian edit dan hapus data. Kemudian untuk nomor rekam medis ini di sini masih menggunakan manual, jadi admin harus menuliskan manual untuk nomor rekam medisnya, jadi belum terset otomatis untuk nomor rekam medisnya di sini. Kemudian data masih ditambah. Setelah itu kita coba edit di bagian alamat, kita ganti
Kemudian data berhasil diedit, alamatnya menjadi Semarang, kemudian kita coba hapus, dan datanya berhasil dihapus. Kemudian untuk obat itu admin bisa mengelola obat, uh, menambah obat, mengedit, dan juga menghapus data. Data berhasil ditambah, kemudian kita coba untuk edit data, kita edit harganya. Data berhasil diedit, untuk harga ini sudah berubah. Kemudian kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Kemudian di sini yang terakhir ada poli. Itu admin bisa menambah data poli, mengedit, dan juga menghapus. Data berhasil ditambah, kemudian kita coba edit. Untuk nama polinya berhasil diedit dan berubah, kemudian kita coba hapus. Data polinya berhasil dihapus. Kemudian kita ke login dokter. Ini kita menggunakan username dan alamat. Untuk setelah dokter berhasil login itu, dokter di dashboard dokter ini ada jadwal pemeriksaan. Itu untuk dokter input jadwal periksa, kemudian dokter bisa melihat riwayat pasien yang sudah diperiksa, dan kemudian juga dokter bisa melihat daftar pasien yang akan diperiksa. Kemudian untuk login pasien, kita melakukan pendaftaran dulu. Setelah kita melakukan pendaftaran, kita akan mendapatkan nomor rekam medisnya. Dan kita login. Setelah pasien login, pasien diarahkan ke dashboard pasien, di mana pasien ini bisa melakukan pendaftaran poli untuk pemeriksaan. Kemudian ada ERD-nya untuk database-nya ini. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata-kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kesalahan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.